Roy Keane bilang seusai laga Arsenal melawan Liverpool yang berakhir 2-2. Saya khawatir dengan mentalitas Arsenal. Lu lagi unggul 2-1, habisin Liverpool. Saat mereka unggul, mereka malah bertahan aja. Ucapan Roy Keane udah gak begitu asing lagi bagi para fans berat Arsenal. Soalnya gak cuma dia yang sempat mengkritik mentalitas Arsenal. Sebelumnya, Rodri juga mengatakan hal yang mirip ketika Arsenal berhasil menahan imbang Man City di Etihad musim lalu. Rodri berkomentar, ketika mereka atau Arsenal datang, mereka nggak mau mengalahkan kita. Mereka cuma mau hasil seri. Apakah memang ada masalah mentalitas di kubu Arsenal? Itulah yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, di zaman purbakala dulu, Arsenal di bawah arahan Arsene Wenger emang dikenal sebagai tim mental lembek. Udah unggul, akhirnya bisa dibalikin keadaan jadi kalah. Di zaman itu, Mikel Arteta adalah salah satu pemain yang merasakan pahitnya dicap mental lembek. Sehingga ketika dia menjadi pelatih Arsenal, dia seakan-akan bersumpah untuk mengubah pola pikir Arsenal. Yang dulunya idealis untuk tetap memainkan sepak bola indah sampai kiamat pun, sekarang Arteta mengadopsi etos sepak bola realistis yang mementingkan hasil daripada tontonan indah. Di lain kata, Arteta memetik buah pelajaran dari sekolah Jose Mourinho. Ketika sudah unggul, Arsenal akan melindungi keunggulan dengan berbagai macam cara. Antara itu mengulur-ngulur waktu, atau dengan memarkir bus di depan gawang David Raya. Inilah the dark arts, atau sihir hitam Mikel Arteta. Sebelum laga, Arteta pun cukup cerdik dalam menciptakan narasi kuda hitam Arsenal yang tengah dilanda cedera ditambah absennya William Saliba yang terkena kartu merah di laga sebelumnya. Salah satu mind games yang sering digunakan The Special One yang tidak hanya berguna untuk mengurangi tekanan tapi juga untuk menambahkan motivasi pemain-pemainnya. Saat ditanya kondisi cedera Bukayo Saka, jawaban Arteta memberikan kesan yang kurang meyakinkan sehingga menanamkan bibit keraguan bahwa Saka akan tampil melawan Liverpool, yang ternyata malah 100% fit. Sama halnya juga dengan Jurrien Timber. Emang ada kemungkinan Arsenal terlalu terpaku dengan strategi sihir hitam mereka. Pasalnya memang terbukti sangat efektif musim lalu. Bagaimana Ben White dengan usilnya bermain-main dengan sarung tangan Vicario di laga North London Derby musim lalu, dan terus-menerus menghalangi kiper. Akibatnya, terciptalah gol sundulan Kai Havertz dari tendangan sudut. Dan mau bagaimana kita menanggapi komentar Rodri, Arsenal dengan taktik parkir bis pasti tertawa terbahak-bahak ketika berhasil mencolong hasil seri di Etihad musim lalu. Hasil yang hampir nggak mungkin diraih siapapun. Arsenal pun sudah cukup terkenal dengan taktik mengulur waktu ketika sedang unggul. Pemain Arsenal seperti Bukayo Saka bisa tiba-tiba tumbang tanpa sebab, untuk meminta perawatan medis yang 5 menit kemudian secara ajaib bisa kembali lari kencang. Tidak hanya dapat memberikan waktu bernafas, tapi ini juga mencegah lawan membangun momentum dan membuat lawan semakin frustrasi. Jadi sulit bagi Arsenal untuk meninggalkan strategi yang selama ini sudah efektif bagi mereka. Kenapa mencoba membetulkan sesuatu yang masih belum rusak? Ya Arsenal tetap lanjutin aja musim ini, tapi dengan hasil yang kurang sesuai dengan ekspektasi. Di laga kontra Brighton musim ini, Arsenal sudah unggul 1-0 berkat gol chip Kai Havertz. Tapi di babak kedua, Declan Rice yang sudah kena kartu kuning malah tendang bola ketika Brighton mau ambil tendangan bebas cepat, yang akhirnya harus diusir wasit dari lapangan. Tindakan yang niatnya mau buat frustrasi lawan, tapi jadi terlihat bodoh mengingat Arsenal sudah unggul. Sejak itu arus permainan berubah. Arsenal ditekan selama sisa laga dan akhirnya Joao Pedro berhasil menyamakan kedudukan. Hal yang sama terjadi ketika Arsenal bertamu ke Etihad menghadapi lawan terberat di liga. Arsenal berhasil unggul 2-1 dan sekali lagi Trossard yang sudah kena kartu kuning malah membuang bola persis di depan mata wasit. Sekali lagi, tindakan yang niatnya memang mau buat frustrasi lawan tapi jadi terlihat bodoh mengingat Arsenal sudah unggul di laga sebesar ini. Kemudian Arsenal harus bertahan mati-matian meskipun harus kejebolan juga di menit-menit akhir berkat gol John Stones. Ayo kita mulai bahas laga antara Arsenal melawan Liverpool kemarin itu, di mana lagi-lagi Arsenal menggunakan ilmu sihir hitam mereka.
Gol pertama datang saat Ben White melepaskan bola lambung akurat ke kaki Bukayo Saka yang dapat berhadapan 1-1 dengan Andy Robertson. Bek kiri Liverpool ini secara mudah dilewati dan Saka menjebol gawang Kelleher dengan tembakan keras. Namun Liverpool berhasil menyamakan kedudukan lewat gol sundulan Van Dijk dari tendangan sudut. Tapi Arsenal kembali menggebrak di menit ke-43 lewat tendangan bebas Declan Rice yang disambut oleh Mikel Merino di kotak penalti. Skor menjadi 2-1 bagi Arsenal. Nah, di saat inilah mentalitas Arsenal mulai dipertanyakan. Terlebih lagi, Arsenal tertimpa musibah cedera yang dialami Gabriel di babak kedua. Arsenal yang udah nggak diperkuat Saliba, sekarang harus rela kehilangan 2 bek tertangguh mereka. Ini menyisakan Ben White yang terbiasa bermain sebagai bek kanan daripada bek tengah, dan Jakub Kiwior yang lebih banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan di lini pertahanan Arsenal. Akibat absennya beberapa pemain kunci Arsenal, hanya ada satu jalan yang tersisa bagi Arsenal, yaitu jalan kegelapan. Arsenal semakin mundur dan siap bertahan di kotak penalti sendiri sampai peluit akhir ditiup. Pemain seperti Jurrien Timber mulai bertumbangan demi mengulur-ngulur waktu. David Raya mulai berjibaku menangkap umpan silang lawan, seakan-akan baru saja menangkap peluru. Taktik mengulur waktu Arsenal pun sempat memancing amarah pelatih Liverpool, Arne Slot, yang seusai laga berkomentar, pemain Arsenal terlalu sering jatuh ketika sedang menguasai bola. Sebenarnya, taktik ini sudah lama digunakan dari zaman dulu, dan terbukti sangat efektif bagi beberapa pelatih ternama yang ingin melindungi keunggulan. Tapi juga ada nilai minusnya, di mana pola pikir tim berubah dari rasa antusias alias positif menjadi rasa takut alias negatif. Ketika Arsenal menyerang, sebenarnya Liverpool sudah terlihat kewalahan menghadapi kecepatan pemain-pemain sayap Arsenal. Tetapi, akibat perubahan pola pikir di babak kedua, Arsenal malah mengembalikan momentum ke Liverpool ketika masih di atas angin. Liverpool mengakhiri pertandingan dengan penguasaan bola lebih besar, yakni 55% dibandingkan 45% Arsenal. Serangan terbaik kerap merupakan pertahanan terbaik. Tanpa bola, lawan tidak bisa menyerang. Jika Arsenal lebih berniat untuk menguasai bola, Liverpool otomatis akan menerima peluang yang jauh lebih sedikit. Akibatnya terciptalah gol kedua Liverpool, di mana sebuah umpan lambung Trent Alexander-Arnold disambut Darwin Núñez. Lewis Skelly yang menggantikan Jurrien Timber di babak kedua melepas penjagaannya terhadap Mohamed Salah yang bebas masuk ke kotak penalti Arsenal untuk melesatkan tembakan ke jala gawang Raya. Gol ini menunjukkan jam terbang sedikit yang dimiliki oleh Lewis Skelly. Keadaan darurat memaksakan Arteta untuk mencari solusi dari bangku cadangan. Tapi yang malah ditemukan adalah bocil-bocil berusia 18 tahun, yakni Miles Lewis Skelly dan Ethan Nwaneri. Meski memiliki bakat besar, pertanyaan patut diarahkan ke arah Mikel Arteta. Kenapa harus mengandalkan bocil-bocil ini di laga sebesar melawan Liverpool? Emang gak ada yang bisa mengantisipasi musibah cedera. Tapi Arteta memang sudah cukup terkenal sebagai pelatih yang terlalu mengandalkan pemain kuncinya, sehingga melupakan pemain cadangannya. Akibatnya, saat keadaan darurat tiba, pemain cadangan ini masih belum memiliki jam terbang bermain yang mencukupi, dan akhirnya ketika diturunkan di lapangan, masih belum panas. Cedera yang menimpa Martin Odegaard dan Bukayo Saka sebelum laga pun bisa juga diakibatkan oleh seringnya kedua pemain tersebut dimainkan oleh Arteta. Pasalnya, Odegaard dan Saka hanya absen 3 kali di Liga musim lalu. Intinya, ada kebenaran dari ucapan Roy Keane yang mengkritik sikap negatif Arsenal ketika unggul, di mana mereka seharusnya tetap mengejar gol demi mengamankan kedudukan. Namun keputusan Arteta pun juga gampang dimengerti. Pasalnya Arsenal sudah kehilangan 3 pemain kuncinya, yakni Martin Odegaard, William Saliba, dan Gabriel Magalhaes. Absennya jenderal lapangan tengah mereka memadamkan semangat Arsenal untuk bermain lebih menyerang. Kehilangan 2 benteng terkokoh di lini belakang juga memudahkan keputusan untuk lebih bertahan. Yang menariknya, Roy Keane di masa bermainnya pun sempat dilatih oleh Sir Alex Ferguson, yang terkenal dengan kesiapannya untuk bertahan di kotak penalti sendiri sebelum menghajar lawan dengan serangan balik kilatnya. Jadi Roy Keane dari semua orang
yang seharusnya paling bisa mengerti keputusan taktik Arteta. Akibat hasil seri ini, Arsenal gagal mengikis ketinggalan poin terhadap Liverpool dan Manchester City, yang melebar menjadi 4 poin dan 5 poin masing-masing. Di akhir musim, kita bisa saja kembali ke laga ini sebagai titik putar musim Arsenal. Apakah 1 poin yang diterima ini menjadi 1 poin yang berharga, mengingat Arsenal berada di tengah masa krisis cedera, atau menjadi 2 poin yang hilang setelah mengembalikan momentum ke Liverpool di babak kedua? Tapi yang paling penting adalah pendapat kalian. Kasih komen di bawah, menurut kalian apakah hasil ini hasil yang bagus bagi Arsenal atau hasil yang pantas disesali? Yang terakhir, jangan lupa klik like dan subscribe karena ini merupakan dukungan besar bagi saya untuk bisa terus-menerus buat konten-konten yang lebih menarik lagi. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya.